Cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya. Cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Emangnya kenapa, Dok? Kata dokter Kayla nggak apa-apa kan? Karena dia sedang hamil. Hamil. Siapa yang menghamili Kayla? Jawab sebagai laki-laki. Dan jangan jadi pengecut. Apa kamu yang melakukannya? Ali juga nggak tahu. Bisa iya, bisa juga enggak. Yusuf, berhenti. Allahumma ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Di malam ini, Engkau pasti mendengarkan hambamu yang tengah berdoa ya Allah. Allahumma ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba yang telah perbuat selama ini. Dan berilah hamba petunjuk apa yang akan hamba perbuat terhadap Kayla. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Berilah hamba kekuatan dalam menyelesaikan semua cobaan ini. Padamu ya Allah. Buruan angkat dong, berisik nih. Duh, siapa sih pagi-pagi udah telepon? Dari siapa? Tante Lina, John. Ayo angkat loudspeaker juga biar gue denger. Halo, Tante. Kayla, lagi ngapain? Udah bangun? Udah, Tante. Tumben pagi-pagi udah telepon. Ada apa, Tante? Tante tuh lagi seneng aja, Kay. Semalam akhirnya Ali udah ngomong sama Tante dan Om Yusuf. Terus Tante usulin ke Ali supaya dia mau nikahin kamu. Makasih ya, Tante. Satu lagi ya, ini usul Tante. Kan kamu lagi hamil. Untuk perempuan hamil kayak kamu, nggak baik tinggal sendirian. Apalagi papa mama kamu kan lagi ada di luar negeri. Gimana kalau kamu untuk sementara tinggal di rumah Tante dulu? Kamu setuju nggak, Kay? Iya, Tante. Kayla mau banget. Makasih ya, Tante, buat perhatiannya. Iya, ya udah ya. Nanti Tante telepon lagi ya kalau ada apa-apa ya. Udah, Tante. Kita berhasil, kita berhasil. Kotoran ketemu dengan kotoran. Ih, menjijikan sekali ya. Denger ya. Sebentar lagi di rumah sini akan ada nyonya baru. Dan kamu, saya minta kamu keluar dari kamar kamu sekarang karena nyonya baru itu akan menempati kamar itu. Ngerti kamu?
Kenapa sih, Non? Si Nyonya Lina itu kalau ngomong kayak petasan rentet, tau nggak? Mending kita ngerti kalau dia ngomong apaan. Saya juga nggak ngerti, Bi. Mungkin ada orang yang mau tinggal di rumah ini lagi. Ya, Muna harap sih bukan si Neni Pelet itu ya. Si siapa itu namanya, Non? Kela. Hah, jangan sampai dia amit-amit. Bi, jangan ngomong sembarangan ah. Ingat loh, kita lagi puasa. Iya, Non lupa. Maaf ya. Sebelah sini. Diliatin. Nih. Sini. Yang banyak ya nempelnya, yang padat dah. Biar pantat nenek gambreng ketinggalan di situ. Ntar kan tepos, nggak bisa kentut. Buruan ya, 86 nih. Iya, ntar dulu. Pan ini kudu rapi. Ya elah. Tublek aja. Kelamaan nih. Udah. Lama. Udah. Lu lihat dah tuh, pantengin. Ada berita apa ya hari ini? Nempel pas di ujung. Pas. Pojok. Dia nggak bakalan bisa bangun sih. Wah, sok baca koran. Selain jahat, ya itu dia kagak puasa. Rasain aja kita kerjain ya. Ayo. Anak-anak, ayo sekolah. Kamu Cil, ntar kita terusin lagi ya mainnya. Ya. Ya udah, pokoknya beres. Udah, lu sekolah aja yang pinter ya. Sana. Sini. Ih. Kalian habis dari mana aja sih? Kakak cari di pavilion kok nggak ada. Kita dari tadi di rumah aja kok, Kak. Kalian nggak buat masalah kan? Enggak kok, Kak. Pokoknya Kak Sarifah tenang aja deh. Ya enggak, Dok? Iya. Ya udah, syukur deh kalau kayak gitu. Ririn mana? Tadi udah duluan. Terus katanya disambut sama si Ica. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kalian berangkat sebelum terlambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, Kak. Om Yusuf, Om sekarang kelihatan lebih tenang, lebih baik dari tadi malam. Om bisa tenang karena bantuan kamu, Rifa. Terima kasih. Tadi malam Om sholat istikharah. Dan alhamdulillah Allah kasih Om petunjuk. Alhamdulillah, Allah memang selalu menolong semua umatnya yang sedang dalam masalah. Iya, Rifa. Sekarang Om mau ketemu Ali dulu. Permisi. Iya, Om. Kali senyum-senyum sendiri. Serem. Kak Kayla sakit apa, Kak? Nggak tahu, Do. Kakak juga lagi bingung. Kok bingung, Kak? Mendingan Kakak ceritain aja sama Aldo. Kali aja Aldo bisa bantu. Do. Walaupun kakak cerita sama Aldo nggak akan ngerti. Karena masalah kakak ini masalah orang dewasa, Do. Kak Ali sekarang udah berubah ya. Jadi lebih baik. Ngomong sama Aldo aja pakai kakak. Biasanya kan gue elo. Iya, Do. Maafin kakak yang dulu ya. Kakak seperti ini semua karena Kak Sarifah, Do. Semalam kakak belajar banyak hal dari Kak Sarifah. Kakak jadi nggak enak sama Kak Sarifah, Do. Karena selama ini kakak sering ngejahatin dia. Tapi dia tetap mau ngebantu kakak yang lagi gelisah. Kak Sarifah ngasih banyak nasihat sama kakak. Dan itu semua bikin kakak lebih tenang. Nasihat apaan, Kak? Aldo juga pengen denger dong, Kak. Gini, Do. Kata Kak Sarifah, kalau kakak disuruh pasrah sama Allah dan menghadapi semua masalah dan introspeksi diri,
Introspeksi. Apaan tuh, Kak? Duh, introspeksi itu kita melihat diri kita sendiri. Udah bener atau belum diri kita ini. Oh, itu, Kak. Kalau itu sih Alun juga tahu, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ali, ada yang mau bicarakan sama kamu. Ini masalah masa depan kamu. Om nggak mau kamu hancurin hidup kamu lagi. Iya, Om. Ali mengerti. Ali sudah siap menerima segala konsekuensinya. Karena Ali sudah membuat salah. Syarifah bilang ke Ali, Om. Kalau Allah lagi mengingatkan Ali supaya Ali nggak melakukan kesalahan lagi. Ali akan tanggung jawab sama Kayla. Om senang kamu udah berubah. Sekarang kamu siap-siap. Karena Om mau suruh mama kamu untuk panggil Kayla datang ke sini. Aldo, Iya, Om. panggil dan kumpulkan semua anggota keluarga untuk kumpul di ruang tamu. Ada masalah keluarga yang Om mau bicarakan sama kalian. Beres, Om. Saya sudah putuskan bahwa Ali dan Kayla bertunangan saja dulu. Kita akan nikahkan mereka setelah bulan Ramadan selesai. Cinta kepadamu. Permisilah. Mi, Babon datang tuh, King Kong. Babon, King Kong, itu badak air. Ah, sama gedenya. Kagak, babon kagak di air. Kata Pak Yusuf, semuanya sudah kumpul di ruang keluarga. Emangnya ada apaan sih? Waduh, saya juga kurang tahunya. Ya udah kamu sana. Isinya. Pasti Yusuf mau mengumumkan soal pernikahannya Ali sama Kayla. Aduh senangnya hatiku. Itu, ini, dia bangun. 1, 2, 3. Aduh. Munah! Munah! Kenapa lagi, Nya? Munah, tolong lepasin saya dari sini. Waduh, saya kan nggak bergonyonya. Ih, angkat saya dari bangku ini cepat. Hah? Nyangkut? Masya Allah. Ih, aduh kok kerasin ya. Aduh, Ija! Pasukan lu panggil! Aduh. Cepat banget. Aduh, keras banget. Iya, berat amat sih. Aduh. Gimana sih? Siapa sih yang jahilin gitu di box saya? Jangan pada ketawa. Dasar cewek sialan. Rupanya dia mau balas dendam sama aku. Cuma gara-gara dia dilindungi sama Yusuf, terus dia menyuruh anak buahnya ngerjain aku. Ini nggak bisa didiemin. Awas kamu ya. Mana ini rok kesayangan aku lagi? Gembel. Ini yang kamu ajarin ke murid-murid kamu. Kamu ngajarin mereka untuk mempermainkan dan nggak hormat sama orang tua. Maaf Tante, maaf saya nggak ngerti maksud Tante apa ya? Alah, pura-pura nggak tahu. Nih, ini lihat nih hasil ajaran kamu ke murid-murid kamu. Kamu kan yang nyuruh si jelek sama keribo itu, iya kan? Wah, jelek. Sampah tuh. Apa benar kalian yang melakukan itu? Maaf Tante, nanti saya akan bicara sama mereka. Alah, nggak perlu. Ini semua ulah kamu. Jadi kamu yang harus tanggung jawab. Udah lah, Mah. Gak usah marah-marah gitu kan bisa.
Lagi pula mama kan bisa beli rok baru, mah. Heh, kamu jangan ikut campur dan jangan sok tua kamu. Maaf, saya permisi. Tante kok kelihatannya kesel gitu? Tante tuh lagi kesel banget sama gembel itu. Masa dia nyuruh anak-anak buahnya untuk ngerjain tante, ditaruh lem di atas kursi, terus kena deh rok tante. Kurang ajar banget sih mereka. Tapi tenang Tante, sebentar lagi kita pasti bisa ngusir cewek kampung itu dari rumah ini. Tante mau ngelakuin apa aja supaya kamu bisa tinggal di sini, Kay. Supaya kamu bisa bantu tante biar ngusir gembel itu dan anak-anak itu dari sini secepatnya. Ya, ayo masuk yuk. Kalian semua baris di situ. Kakak mau nanya, apa yang telah kalian lakukan ke Tante Lina? Ingat, sekarang kalian lagi puasa, jadi kakak minta kalian jujur. Dodok kan punya ide untuk ngolesin lemnya ke kursi. Tapi Kak Jimmy yang ngolesin lemnya, Kak. Tapi, Pak, kita mah kan cuma... Jim, saya nggak nanya kamu. Kenapa kalian semua ngelakuin itu? Kita cuma kasihan ngeliat Kak Rifah yang terus diomelin sama Tante Lina. Kan Kak Sarifah nggak salah apa-apa. Kita semua sayang sama Kak Rifah. Jadi kalau Kak Sarifah sedih, kita semua juga ikut sedih, Kak. Iya, Kak. Tapi apa yang kalian lakuin itu salah. Itu nggak baik. Nggak seharusnya kalian ngelakuin semua itu. Sekarang kakak minta kalian datengin Tante Lina dan kalian minta maaf sama dia. Sebagai hukumannya, kalian harus nulis 100 kali, saya nggak akan mempermainkan Tante Lina lagi. Kalian ngerti? 100 kali, Kak. Iya. Nggak bisa ditawar, Kak. Enggak. Ayo, tunggu apa lagi? Terus kita gimana ini? Upingna udah anas, Akina egel. Assalamualaikum Tante. Anak-anak mau minta maaf atas perbuatannya tadi pagi. Ayo, Ki. Udah, sana. Dengar ya, kalau sampai kalian melakukan kesalahan lagi, kalian akan saya hukum. Ngerti? Ngerti, Tante. Saya udah ngasih hukuman ke Tante ke mereka. Dan saya janji, mereka nggak akan melakukan perbuatan kayak gitu lagi. Kita lihat aja nanti. Emang gampang apa ngajarin sopan santun sama anak-anak jalanan kayak mereka? Anak-anak, kalian ke pavilion duluan ya. Nanti kakak nyusul. Iya, Kak. Sekali lagi saya minta maaf, Tante. Saya permisi. Assalamualaikum. Om berharap kamu bisa punya istri seperti Sarifah yang bisa merubah hidup kamu. Tapi manusia cuma bisa berencana. Allah lah yang menentukan. Kamu nggak sadar kalau kamu mulai jatuh cinta sama Rifah, Ali. Om bisa lihat itu dari cara kamu menatapnya. Ya Allah, apa saya jatuh cinta sama Sarifah? Oke, Om Yusuf pasti mau mengumumkan tanggal pernikahan kalian. Suf, udah ngomong aja sekarang. Saya nggak akan ngomong apapun sebelum Sarifah datang. Dia juga anggota keluarga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sekarang Sarifah udah datang. Saya akan kasih tahu kalian tentang keputusan yang sudah saya buat. Saya sudah putuskan bahwa Ali dan Kayla bertunangan saja dulu. Kita akan nikahkan mereka setelah bulan Ramadan selesai. Mama jangan bentak-bentak Karifa dong, Mah. Karifa tuh orang yang baik. Gak kayak Kak Kayla yang suka godain Kak Ali. Cinta kepadamu. Suf, kenapa sih kamu berubah pikiran? Bukannya kemarin kamu rencana mau nikahin Ali sama Kela? Kan Ali sendiri udah mau bertanggung jawab. Mudah-mudahan aja alasan Ramadan ini emang bener. Bukan cuma karena kamu gak suka sama Kela. Jadi kamu ngundur-ngundurin masalah pernikahan ini. Udah deh Mbak, gak usah berpikir macem-macem. Kita tetap akan langsungin pernikahannya. Tapi setelah Idul Fitri. Hah? Susah banget sih ngomong sama kamu. Kamu setuju sama keputusan om kamu? Apa? Kamu setuju sama keputusan om kamu? Ya iyalah. Om Yusuf itu kepala keluarga di rumah ini. Om Yusuf itu seperti papaku sendiri. Setelah papaku meninggal, hanya Om Yusuf yang harus aku dengerin semua omongannya. Udahlah, Ke. Kamu itu nggak usah khawatir. Aku pasti akan nikahin kamu kok. Karena aku akan tanggung jawab soal anak yang ada di perut kamu itu. Awas aja kalau kamu nggak menuhin janji untuk kamu nikahin aku. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Kak Kayla sama Kak Ali nikahnya diundur. Kok kalian malah seneng sih? Kan Kayla kasihan. Alu nggak kasihan tuh sama Kayla. Iya Kak, Dona juga. Sebenarnya kita itu nggak setuju, Kak. Kalau sampai Kak Ali nikah sama Kayla. Dari awal dia kesini aja, kita berdua udah nggak suka. Iya nggak, Don? Iya. Karena setiap ada Kayla, perhatian Mama tuh pasti berkurang sama kita berdua. Iya, Kak. Mama jadi lebih sayang sama Kak Kayla dibanding kita. Kok kalian ngomongnya kayak gitu sih? Jangan mikir yang enggak-enggak. Mama kalian deket sama Kayla, mungkin aja karena mama kalian butuh seseorang untuk teman cerita. Kita juga bisa kok, Kak, diajak cerita. Kak Syarifah juga sering kan cerita sama kita. Mungkin yang mau diceritain sama mama kalian itu urusan orang dewasa. Dan kalian itu masih terlalu kecil untuk tahu soal itu. Oh gitu ya, Kak. Makanya kalian gak usah khawatir. Kakak yakin, kasih sayang seorang ibu ke anaknya gak akan pernah berhenti. Sama seperti ibu sewaktu dia masih hidup. Sebentar lagi kan bakal ada acara pernikahannya Ali sama Kayla. Ya. Gua bisa pakai itu jadi alasan biar gua bisa balik lagi ke sana. Rifa. Kayaknya emang Tuhan jodohin kita ya, Pak. Kita bakal ketemu lagi, Pak. Si Joni telepon. Halo, Li. Apa kabar lu, men? Gile lu ya. Kok lu gak ngasih tahu gua tentang rencana lu sama Kayla sih? Hah? Rencana apa? Halo? John? Lo lagi ngapain sih? Enggak. Gua nggak lagi ngapa-ngapain kok. John, emang Kayla ngomong apa sama lo?
Iya, kemarin gue ketemu sama Kayla di mall. Dia lagi beli sesuatu. Katanya sih buat persiapan pernikahan kalian. Sorry men. Gue nggak tahu kalau itu masih rahasia. Kayla. Kok bisa-bisanya dia ceritain masalah ini ke Johnny ya? Ya udah, pokoknya gue harus datang ke pernikahan lu ya. Oke? John. Oke, semuanya akan Tante urus. Kamu tenang aja ya, semua pasti berjalan dengan lancar. Sekarang Kayla udah ngerasa nggak nyaman nih. Tante coba lihat deh, cara mandang Ali ke cewek kampung itu. Kayak akhir-akhir ini Ali udah mulai suka sama dia, Tante. Nggak mungkin lah, Kay. Ali tuh kalau ngeliatin orang emang begitu, tapi belum tentu dia suka. Kamu nggak usah khawatir, kalau masalah perempuan itu biar Tante yang urus. Ali! Kamu bisa kan nganterin Kayla pulang? Apa, Mah? Ya udah. Ayo. Kok tumben-tumbenan? Kayaknya dia udah mulai sayang sama gue. Sekarang aku tinggal ngurusin masalah gembel itu. Udah mateng tuh, Dek. Non Syarifah itu mesti hati-hati sama Nyonya Lina. Syarifah, kamu ikut saya sekarang. Saya mau bicara sama kamu. Ada apa lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Diapain lagi Non Syarifah sama Nyonya Lina? Oh, ide. Kayaknya kok gawat kali ini ya. Kenapa gitu loh? Sake Mbak Syarifah tuh. Syarifah, saya ingatkan ya sama kamu. Saya tahu kamu kan yang ceramain Yusuf kalau tidak boleh ada pernikahan di bulan Ramadan. Dan kamu sengaja menunda pernikahan anak saya karena kamu tahu anak saya itu udah mulai memperhatikan kamu. Jadi kamu berusaha menggoda dia. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah melakukan semua itu, Tante. Syarifah, saya ingatkan ya sekali lagi. Anak saya itu bukan level kamu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan anak saya. Ngerti? Mama jangan bentak-bentak Karifa dong, Mah. Karifa tuh orang yang baik. Gak kayak Kak Kayla yang suka godain Kali. Jangan sekali-sekali kamu belain perempuan gembel ini. Ngerti kamu? Kayla, seberapa dekat sih lo sama Johnny? Kok kamu nanya itu? Oke, harusnya lo nggak cerita ke siapapun juga soal rencana kita tunangan. Termasuk sahabat gua, Ke. Lo mau kalau semua orang ketawain gua karena gua ngehamilin lo di luar nikah? Iya? Lo mau kan? Kalau seluruh dunia itu tahu kalau gue itu cowok bejat, iya kan? Sial, Joni ngomong apa sih sama Ali? Maafin aku ya, Li. Aku pikir kamu udah cerita sama dia. Kan aku kirain dia sahabat kamu. Aku nggak nyangka kalau kamu belum cerita sama dia. Dengar ya, Ke. Gua nggak punya sahabat. Dan lo harus ingat itu. Kamu tahu kan apa yang sekarang aku rasakan? Makanya kenapa aku sangat membenci Syarifah. Dia adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku berikan pada Gunawan. Anak kandungnya sendiri. Cinta kepadamu. Dona tolong dong bukain pintunya. Karifa mau ngomong sama kamu. Gak mau. Dona gak mau bukain pintu. Mendingan Karifa pergi aja.
Dona, Dona kenapa, Rifa? Kok kamu nggak masuk dalam? Dona habis dimarahin sama mamanya, Om. Gara-gara dia belain saya. Anak-anak nungguin kamu. Kamu temuin mereka aja. Dona biar Om yang ngurus. Permisi. Dona, bukain pintunya, Dona. Dona, Om mau ngomong sama kamu. Dona, bukain pintunya, Dona. Dona, kamu kenapa sama Kak Syarifah? Biasanya kan kamu baik sama Kak Rifa. Kok sekarang kamu nggak mau ngomong sama dia? Dona cuma nggak mau Kak Rifa dapat masalah lagi dari Mama. Gara-gara Kak Rifa deket sama Dona. Mama marah sama Kak Rifa gara-gara Kak Ali suka ngeliatin Kak Rifa. Padahal Kak Rifa nggak kayak gitu, Om. Udah, kamu jangan sedih gitu, Dona. Kalau kamu sedih, nanti Kak Rifa juga sedih. Sekarang senyum sayang ya. Joni, Alinya lagi pergi sebentar nganterin Kela. Nganterin kemana, Tante? Paling ke rumahnya Kela. Yuk masuk yuk. Halo, John. Oh, Mbak, saya mau bicara sama Mbak. Sekarang. Ayo, Mbak. Muna, Iya, Nyah. Ada apanya? tolong kamu bikinin minum buat Joni ya. Oh iya. Permisi, Nyah. John, tunggu sebentar ya. Tante ada perlu sebentar sama Om Yusuf ya. ya Tante. Yang lama juga nggak apa-apa. Biar gue bisa main-main sama Rifa. Kamu mau ngomong apa, Suf? Benar tadi kamu nampar Dona? Kenapa kamu ngelakuin itu? Dona itu kan anak kamu. Dona itu bukan anak aku. Kakak kamu Gunawan yang bawa Dona, Aldo, dan Ali ke rumah ini. Karena aku nggak pernah bisa ngasih dia keturunan. Makanya mereka nggak pernah bisa mencintai aku. Sementara kamu mencintai Jamila, Gunawan tahu itu dan Gunawan cemburu sama kamu. Karena Gunawan nggak pernah merasakan cinta dalam hidupnya. Kamu tahu kenapa Gunawan nggak pernah bisa mencintai aku? Ini sangat menyakitkan, Suf. Kamu tahu kan apa yang sekarang aku rasakan? Makanya kenapa aku sangat membenci Sarifah. Dia adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku berikan pada Gunawan. Anak kandungnya sendiri. Sekarang aku tanya sama kamu. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Ayo, anak-anak, sekarang kita ke musola. Kita sholat zuhur berjamaah, ya. Iya kan. Sekarang buka sepatunya. Ini kakak bantuin. Dirapiin sepatunya. Cikiper, ngapain lo nempel di tembok? Terbang! Apaan sih? Lagi ngapain dia di sana ya? Kayaknya mau macam-macam nih. Iya, macam-macam sama Saripah ini. Ini bocah kudu dikerjain ini. Caranya? Aku tahu, Kak. Apaan? Pas. Come on. Demuna. Tuh. Waduh, es teh manis. Seger banget. Nggak apa sama Dek? Mas Joni. Masya Allah.
Kagak pernah puasa dia ya. Lu ribet amat ya, orang mau puasa kayak mau kagak urusan dia. Jalanin sesuai rapat. Siap. Gua duluan. Masuk, sing ganteng. Oke, di wong baik. Oh, baik. Sakit nggak kemarin? Loh, Bimuna, yang seksi, semok, bolu, lagi bikin es teh manis. Sepertinya segar sekali. Mocil gelem dong, mau bikinin. Tapi Mocil maunya yang panas banget begitu. Apa sok kowe? Nah, persiapan toh. Apa lu bilang? Persiapan buka puasa. Keribo mancung. Gue kasih tahu ya, sekarang tuh baru jam 1. Masih ada 5 jam lagi. Loh, biye toh sedia gayung sebelum hujan. Ya udah deh Munah, biar es teh manisnya Mas Joni aku aja nganterin. Sini. Yaudah deh, anterin. Mas Web. Apa? Gimana gimana? Teko mana siji teko. Itu dicariin sama Bu Lina di depan. Katanya mau pergi. Di kono apa aku? Aku disuruh apa nanti? Mau diapain aku? Hah? Dipateni. Ya udah deh, Dek Munah aja nganterin tehnya Mas Joni. Jangan diminum, awas lo. Biar saya aja yang nganterin ke siapa itu? Mas Joni. Saya tadi lihat dia di belakang. Yaudah, nih anterin, ntar gue bikinin lu teh, ya? Wah, bener. Tapi pesen ya, teh panasnya jangan manis. Kalau bisa pedas. Pedas? Hah? Teh panas, pedes? Kayak muka lu dong? Iya. Jangan pakai gula, pakai cabai aja yang banyak. Wih, pasti seger. Pantesan gue ngeliat lu kepedesan. Udah bikin? Yang banyak cabainya, Bi. Gue ingetin ya sama lo. Kalau sampai Sarifah ceritain tentang masalah kemarin sama Om Yusuf, lo jangan pernah bermimpi untuk datang lagi ke sini, John. Karena Om Yusuf sayang banget sama Sarifah. Cinta kepadamu. Sarifah. Makin hari lu makin cantik aja. Dar kondor, jeding bibirnya. Ngapain sih lu di sini? Ngagetin aja lu ah. Nggak boleh negatif sinting. Kelingking, kalah jengking. Kita bawa ramuan sehat, baik orangnya. Ayo, is number 1. Hot lemon tea. Sehat. Is number 2. Yaudah, sana. Oke. Come on. Yuk, go. Udah sana. Orang kampung sialan. Ngagetin gua aja lagi. Orang lagi asik-asik ngeliatin Sarifah yang seksi. Kon. Dia mau minum itu. Itu 1, 2, 3. Panas. Bleber bibirnya. Tambah jeding. Wah, panas. Yang atunya number 2. Wah, pedes. Wah. Pedes. Sialan. Woi. Muter. Tunggu lu, jangan lari lu. Kemana lu? Kemana? Kena lu, anak kecil. Kasihan anak kecil. Gitu. Mas Joni? Ngapain Mas Joni di situ? Kok dia kejar-kejaran sama Jimmy, Mocil, sama Dodo? Pasti kakak itu dikerjain deh sama Kak Jimmy dan Kak Mocil. Dia orang jahat. Hampir saja dia memperkosa saya. Ngapain saya pedulin dia?
Tapi Allah cinta sama hamba yang suka memaafkan orang lain. Mas Joni, berhenti. Fah, murid-murid lu nih, bikin bibir gue jontor aja. Dasar anak-anak kurang ajar. Kalian apain Mas Joni? Ah, Pak, bibirnya jontor dan jeding dari aslinya, Oro. Iya, orang tadi tehnya panas. Kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Masa mereka ngasih minum yang satu panas, yang satu pedas, Fah? Fah, pokoknya suruh mereka minta maaf sama gua. Dan gua bakal maafin mereka asalkan mereka bisa menuhin syaratnya, Fah. Tidak. Nggak. Joni, lo ngapain di situ? Ayo, guys. Jeding, jontor. Kalian nggak boleh gitu dong. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Pahala kalian bisa berkurang. Ini kan sama aja kamu menzolimi orang lain. Orang kita ngebelain Sarifah. Habisnya dia ngeliatin ke Sarifah kayak begitu sih. Kita kan jadi curiga ya. Iya. Pak, kita mah ngelakuin ini untuk kamu seorang. Ya udah, nanti setelah sholat asar kalian banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah memaafkan perbuatan kalian hari ini. Iya, amin. Kaldo dan Kak Dona mana? Kok nggak kelihatan? Kak Dona hari ini lagi sedih. Karena dia baru aja dimarahin sama mamanya gara-gara belain kakak. Kakak minta tolong sama kalian. Kalian bantuin kakak untuk menghibur Kak Dona. Mau kan? Mau Kak. Yaudah, yuk. Jon, gua kan udah bilang sama lo, kalau lo jangan pernah datang lagi ke sini. Oke. Lo sekarang bisa gue terima di sini. Tapi gue minta sama lo, Jon. Lo jangan pernah deketin Sarifah lagi. Tapi, men. Jon, gue ingetin ya sama lo. Kalau sampai Sarifah ceritain tentang masalah kemarin sama Om Yusuf, lo jangan pernah bermimpi untuk datang lagi ke sini, Jon. Karena Om Yusuf sayang banget sama Sarifah. Sialan, dia bener-bener tahu kemana gua mau langkah. Oke. Gua nggak bakal deket-deket lagi sama dia. Tapi asal lu tahu, men, yang lu lihat tadi itu bukannya gua ngedeketin dia, tapi murid-murid yang kurang ajar itu habis ngerjain gua. Lihat nih bibir gua jadi jontor gara-gara mereka. Udah lah, Jon. Tunggu dong, men. Lu ngindar dari gua gitu aja sih, Ceritain dulu dong tentang pernikahan lu sama Kayla kayak gimana sih jadinya? Gak ada pernikahan bulan ini. Yang ada hanya pertunangan. Kenapa, Li? Wah, nggak beres nih. Li! Don, kamu marah ya sama kita semua? Apa jangan-jangan kamu udah nggak mau ketemu kita lagi? Buka dong, Don, pintunya. Kak Syarifah sedih kalau ngelihat lo kayak gini. Aku sebel sama Mama. Mama tuh selalu aja marahin Kak Rifa. Dan pasti itu semua gara-gara aku. Udahlah, Mama nggak usah dipikirin. Kak Syarifah punya kejutan buat lo. Kejutan apa? Yaudah ikut yuk. Tapi mata kamu ditutup. Yuk. Ini buat Kak Dona. Karena kita semua sayang sama Kak Dona. Kalau Kak Dona sedih, kami juga ikut sedih, Kak. Iya, Kak. Di jalanmu aku lalui segalanya. Kak Rifa, maafin Dona ya, Kak. Yang kuatkan hatiku tanpa harus Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah apa-apa kok. Ingat ya, Don. Setiap kali Mama kamu marahin kamu harus selalu ingat kalau kamu tuh nggak sendiri.
Kamu punya kakak, kamu punya anak-anak. Kamu juga punya Aldo. Dia benar-benar mukjizat di rumah ini. Aku beruntung bisa membawa dia ke sini. Aku akan menjaga dia dari siapapun yang berniat jahat, termasuk Mbak Lina. Ya Allah, semoga Engkau membantuku melindunginya. Sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu. Gak ada maaf bagi anak yang kurang ajar sama saya. Saya mau sore ini juga kamu kunciin mereka di dalam pavilion. Dan gak ada yang boleh keluar satu orang pun. Kamu tuh di rumah ini bukan siapa-siapa. Jadi lebih baik kamu jaga jarak sama tunangan saya. Kamu sadar kan? Kamu tuh gak akan punya kesempatan untuk dapetin Ali. Ngerti? Curahkan segala cinta. Ya Allah, apa aku sudah jatuh cinta sama Sarifah? Ikhlaskan hatiku, hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala